Provinsi Aceh, yang dikenal dengan sebutan Serambi Mekah, memiliki potensi wisata alam dan keanekaragaman hayati yang menarik untuk dikunjungi. Salah satunya adalah wilayah Ujung Pancu. Ujung Pancu berada dalam Kabupaten Aceh Besar, wilayah yang terletak paling ujung Pulau Sumatera, berada 12 km dari pusat kota Banda Aceh, yang dapat ditempuh dalam waktu 30 menit dengan kendaraan bermotor. Ujung Pancu memiliki bentang alam meliputi wilayah gunung, hutan dataran rendah, perbukitan, pantai, dan perairan pesisir laut dengan luas wilayah 200 km persegi. Di wilayah ini terdapat hutan pegunungan Pekanbadak yang merupakan bagian dari gugusan pegunungan Bukit Barisan. Wilayah Ujung Pancu disebut juga dengan pemukiman Lampage, terdiri dari 4 gampung, yaitu Gampung Lampage, Lambaro Nejit, Lambade, dan Lamgurun, yang merupakan bagian dari Kecamatan Pekanbadak, Kabupaten Aceh Besar. Kemukiman Lampage mempunyai jumlah penduduk lebih kurang 4.500 jiwa, dengan rutinitas masyarakat setempat umumnya bertani dan nelayan. Pada zaman kerajaan Hindu, Aceh Besar dikenal dengan sebutan Aceh Lesago, yang mencakup 3 titik, yaitu Benteng Indrapatra di Kurung Raya, Kuil Indrapuri di Indrapuri yang sekarang dijadikan masjid, dan titik terakhir adalah Masjid Indrapurwa di Ujung Pancu. Ketiganya merupakan bagian wilayah kekuasaan Kerajaan Lamuri Hindu sebelum kedatangan Islam di Aceh. Daerah yang dulunya mengalami konflik dan tsunami ini ternyata menyimpan potensi wisata alam dan keanekaragaman hayati. Di antaranya ada 4 lokasi wisata, yaitu Lok Matai, Jalur Lambade Lampu'u, Gunung Gohlemo, dan Tuan Pulau. Perjalanan kita kali ini dimulai dari Lok Matai. Untuk mencapai ke lokasi, kita memerlukan waktu kurang lebih 1 jam dengan berjalan kaki. Sepanjang perjalanan, kita akan menjumpai keanekaragaman hayati flora dan fauna. Selain itu, kita juga dapat menemukan satwa yang dilindungi seperti monyet ekor panjang, rungkah, tupai pok, burung murai, dan satwa langka seperti kukang. Sampai di tempat tujuan, mata kita akan menikmati indahnya panorama pantai pasir putih dengan laut biru, serta pemandangan Pulau Bate dan Pulau Lompat yang terbentang di laut bebas. Snorkeling adalah pilihan aktivitas yang bisa dilakukan untuk melihat terumbu karang dan keanekaragaman ikan lebih dekat. Selain kegiatan snorkeling, juga dapat melakukan kegiatan di alam bebas, seperti hiking, flying fox, dan menelusuri gua. Peraturan yang harus ditaati pengunjung adalah menjaga kebersihan di pantai Lok Matai, tidak membuang sampah ke laut,
harus dibawa pulang. Ketiga, tidak merusak terumbu karang. Untuk lebih jelas, kami sudah memasang pamflet di kawasan ini. Aktivitas banyak. Salah satunya seperti snorkeling di daerah perairan Teluk Matai, mancing, dan seperti flying fox yang ada di belakang saya, dan gua, adventure, dan ada juga permainan outbound di daerah sini. Jasa-jasa yang ditawarkan oleh pemandu seperti memandu dari dampingi dari Ujung Pancu ke tempat wisata Teluk Matai, dan mendampingi segala aktivitas yang ada yang dikerjakan oleh pengunjung. Di sini itu perasaan senang karena yang tempat yang sangat bagus, itu tengah alam. Ada banyak aktivitas di sini. Bisa main di laut, bisa snorkeling, sama renang, sama mancing. Ada goa, ada flying fox juga. Dan hutan sangat bagus, dan hiking waktu di sini. Waktu hiking bisa lihat banyak binatang, ada monyet, ada tupai, ada Burung. Ya, kalau menurut saya lihat pemandangannya yang indah seperti ini. Kita lihat pemandangan daripada laut, ada hutannya, seperti ini kita lihat memang sangat indah. Saya pun yang menikmati suasana di sini, sepertinya agak mendalam ya saya pikir ya. Karena kalau masalah kayak gini, saya lihat hutannya, masalah pemandangan kayak gini sangat bagus buat bagi yang pengunjung. Ya, kalau yang di sini mungkin aktivitas yang saya lakukan seperti flying fox, untuk di laut ini bisa berenang, untuk rekreasi kayak gini, ada snorkeling, juga bagian hiking, untuk kita lihat ada binatang-binatangnya seperti flora dan fauna. Di sini juga ada monyet, ada juga tupai. Pokoknya banyak kita lihat, beraneka ragaman hayati di sini pun terdapat juga di daerah Teluk Matai ini. Setelah ini, perjalanan kita lanjutkan ke jalur Lambade Lampu U. Wilayah ini dapat digunakan oleh penggemar sepeda gunung dengan rute jalur Lambade sampai Lampu U. Perjalanan ini membutuhkan waktu 3 jam dengan sepeda. Daerah ini dikelilingi oleh keindahan perbukitan dan keanekaragaman hayati serta panorama laut Huk Ketapang Cut. Wilayah Ujung Pancu juga memiliki hutan lindung Goh Lemo yang merupakan hutan lindung adat masyarakat setempat. Di hutan ini juga terdapat satwa langka yang dilindungi, seperti rangkong dan jenis tanaman hias. Kawasan wilayah Ujung Pancu hutannya sebenarnya ini bagian terakhir dari kawasan Bukit Barisan. Jadi dia sebenarnya punya historis yang sangat dekat dengan karakteristik hutan antara Bukit Barisan dan Ujung Pancu. Tapi memang permasalahannya kan kita sekarang sudah ada fragmentasi hutan, sehingga nanti
wilayah Ujung Pancu ini jadi khas. Dan kalau kondisi keanekaragaman hayatinya saya pikir hampir sama, tapi ada beberapa satwa yang akhirnya tidak bisa bertahan di sini, seperti mungkin harimau. Jadi mungkin kalau dibilang Ujung Pancu ada lagi harimau itu tidak ada lagi. Tapi kalau yang saya lihat semakin spesifik Ujung Pancu ke depan perkembangan hutannya itu akan lebih mengarah ke pertumbuhan sekunder. Kemudian kalau untuk masalah flora sebenarnya juga cukup beragam. Jadi kalau kita mau bagi-bagi, di sini ada hutan lindung, di mana di sini mungkin tingkat keanekaragaman floranya itu tinggi. Tetapi memang kalau di sedikit perbatasan dengan wilayah perkampungan itu yang sudah menjadi perkebunan, itu mungkin sudah ada tanaman budidaya. Kalau solusi bagaimana menjaga wilayah ini sebenarnya memang ada beberapa, yang itu pertama tetap kita lakukan inventarisasi keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna, dan seperti yang sudah dilakukan oleh teman-teman Yayasan Alam Jabat bersama beberapa mitra, itu sudah ada beberapa data dasar sehingga nanti bisa dijadikan landasan untuk pengelolaan ke depan. Tapi yang paling penting adalah sebenarnya bagaimana melibatkan semua pihak, terutama masyarakat di sekitar Ujung Pancu, untuk bisa mungkin membuat seperti zonasi perkebunan, kemudian mungkin nanti zona hutan lindung atau juga zona buffer, sehingga kawasan hutan lindung yang ada di sini bisa lebih terjaga. Perbukitan hutan lindung ini ditumbuhi oleh tumbuhan yang berdiameter rata-rata 120 cm, seperti pohon medang dan pohon damar, yang berfungsi sebagai penampung air untuk masyarakat yang tinggal di sekitar gunung tersebut. Untuk para petualang, selain dapat melihat satwa dan tumbuhan yang ada, mereka juga bisa menikmati pemandangan kota Banda Aceh dan Aceh Besar dari puncak Gunung Gohlemo. Di gunung ini, kita juga dapat melihat sejarah peninggalan kolonialisme Belanda berupa Tugu Tribulasi yang dibuat pada tahun 1937. Perjalanan kita berakhir di Tuan Pulau, yang merupakan pulau kecil yang ada di Laut Ujung Pancu. Perjalanan menuju Tuan Pulau membutuhkan waktu sekitar 25 menit jika menggunakan speedboat yang dikendarai oleh orang yang berpengalaman dan cuaca yang mendukung. Memang sejauh yang tentu Tuan Pulau yang zaman menyambung daratan Lampung Negeri dan Ujung Pancu. Selanjutnya Tuan Pulau sampai antara dino mantong tinggal pu sebab-sebab di nandun nampung dan tun lipi nampung. Tinggal no neklidinan tabuh pulau yang kebenan Tuan Pulau. Penegak Wendoha bahawa
gampungan tuan pulau yang tinggal angkat jino akibat abrasi laut. Ya, nolong tu pun itu nan tabur kuburan yang nan di hana maso sehingga orang jamu kenyan tuan. Maka lantaran duduk di atas pulaunya sehingga kenyan tuan pulau. Ya, penduduk di waktu abrasi lautnya pindah Ulam Baru dan pindah Pulau Aceh. Orang pindah dari Ulam Baru ke Ulam Baru ni Cina, memang abrasi laut je. Kawal zaman sekitar tahun 26 yang saya di waktu Krakatau di EI yang kunjungan zaman di benar. Hingga orang pindah. Tuan pulau dikelilingi oleh terumbu karang dan ikan karang yang beraneka ragam di dalamnya. Terumbu karang yang ada di sekitar ini dijadikan sebagai objek penelitian dan wisata terumbu karang. Namun sayangnya, hanya 20% terumbu karang yang masih hidup dan perlu dilestarikan. Kondisi terumbu karang di wilayah perairan Ujung Pancu ini sangat baik, sehingga yang untuk sekarang ini mulai tumbuh yang baru. Ada beberapa tempat di saat ini sudah mulai ada yang karang hidup baru, yang karang baru. Dan untuk yang mengenai dengan ikan, dengan adanya terumbu karang yang banyak, banyak jenis ikan yang berbeda di saat ini dengan yang dulu. Mungkin yang dulu kita belum pernah melihat bagaimana kondisi ikan di sini, sehingga yang saat ini jenis ikannya pun bertambah dengan yang banyak dengan adanya terumbu karang. Untuk peraturan khusus bagi wisata yang melakukan snorkeling ini, kita belum ada peraturannya, tetapi hanya lebih ke himbauan untuk kepada yang tim-tim yang atau kawan-kawan yang mencintai ke laut atau dengan juga dengan terumbu karang, kita bisa memberi dengan himbauan menjauhi dari karang supaya jangan sampai ekosistem karang itu hancur atau terinjak sama kawan-kawan dengan kaki yang tidak sengaja. Ya, kalau dari tim kita di sini belum ada himbauannya untuk ke wisata, karena di sini lebih kepada ada tim pencinta alam di sini yang namanya Rekala. Mereka sudah membuat himbauannya melalui pamflet, sehingga mungkin dari pengunjung bisa melihat, dan di sisi lain bisa dari kawan-kawan untuk memberi informasi juga, jangan sampai sampah itu membuangnya di luar tong sampah, sehingga mungkin nanti kalau sampah itu bisa masuk ke laut ya. UPIC atau Ujung Pancu Information Center adalah salah satu pusat informasi lingkungan yang ada di Ujung Pancu, dikelola oleh Yayasan Lamjabat. Informasi tentang UPIC dapat juga diakses melalui web www.lamjabatfoundation.org.id. UPIC adalah singkatan dari Ujung Pancu Informasi Center. UPIC merupakan pusat layanan informasi yang menyediakan berbagai fasilitas berupa pustaka lingkungan, wifi gratis, forum diskusi, dan juga beberapa informasi tentang situs sejarah serta keanekaragaman hayati seperti hutan dan laut.